Malam itu, seperti biasa Prabu Handayaningrat bertemu dengan anaknya Kebo Kenomo untuk memberi wejangan pada beranda rumahnya yang terletak di Kadipaten Pengging. Prabu Handayaningrat melanjutkan kisah sejarah mengenai kerajaan Singhasari. Pada penjelasan malam yang lalu itu Prabu Handayaningrat menceritakan kisah sejarah kepada Kebo Kenomo mengenai bagaimana Raja Kertanegara menerapkan ilmu Bhairawa Tantra. Dalam upaya mengatur Nusantara, Kebo Kenomo menanyakan kepada ayahnya bagaimana ilmu Bhairawa Tantra tersebut. Ayahnya menjelaskan bahwa sebenarnya Bhairawa Tantra itu adalah ilmu rahasia dan baru bisa disampaikan kepada orang yang telah dewasa. Karena Kebo Kenomo sudah berusia 19 tahun, tentulah dia sudah dewasa, jadi Prabu Handayaningrat mau menjabarkan ilmu itu kepada Kebo Kenomo. Dasar dari Bhairawa Tantra itu hanya bisa dilaksanakan oleh spiritualis yang sering semedi, laku jiwa, dan laku sukma. Dalam Bhairawa Tantra itu unsur seksual sangat penting untuk didayagunakan. Kekuatan dasar dari Bhairawa Tantra berada pada cakra seksual yang terletak pada dasar tulang belakang. Tepatnya di daerah panggul yang disebut dengan muladhara. Ini berhubungan dengan cairan seksual tubuh. Ini bukan berarti untuk menjalankan Bhairawa Tantra itu dengan mengumbar seksual. Karena ketika cairan seksual itu tidak dikoordinasikan dengan baik pada tubuh dan dikeluarkan sembarangan, maka kekuatan dari Bhairawa Tantra ini tidak akan tercapai. Jadi yang terjadi itu sebaliknya. Justru bagaimana mengendalikan energi seksual yang tersimpan dengan dahsyat di dalam diri untuk digetarkan dalam jaringan telepatik kepada tujuan penerapan kesaktiannya. Dasar ini sebenarnya terjadi ketika pria jatuh cinta kepada wanita, sebenarnya cairan seksualnya itulah yang berperan secara metafisik. Pancaran gelombang cairan seksual secara telepatik itulah yang membuat wanita takluk dan mau menjadi istrinya. Untuk tujuan lain dari penerapan kesaktian ini bisa pada musuh, bisa pada rakyat agar menurut, dan lain-lain. Prabu Handayaningrat berpesan kepada Kebo Kenomo bahwa ilmu itu diajarkan sekarang, tapi sebaiknya dipraktikkan saat Kebo Kenomo sudah memiliki istri nantinya. Karena penyaluran energi seksual itu juga terkait dengan sensasi istri. Bhairawa adalah sosok Dewa Siwa dalam situasi yang menyeramkan. Dewa Siwa ini menggunakan kesaktiannya, menggunakan saktinya, menggunakan istrinya, yaitu Betari Durga. Prinsip ini sebenarnya merupakan perlambang saja, bahwa ada sifat Tuhan yang memiliki kekuatan peleburan, kemudian kekuatan itulah yang didayagunakan secara maksimal dengan dukungan istri. Jadi misalnya ada orang Jawa yang tidak beragama Hindu itu bisa saja menerapkan sifat ketuhanan untuk peleburan ini tanpa harus menyembah Dewa Siwa. Sebagai bukti bahwa Raja Kertanegara itu beragama Buddha, tentu Raja Kertanegara tidak menyembah Dewa Siwa dan istrinya Betari Durga. Hal penting itu orang yang mempraktikkan Bhairawa Tantra perlu didukung istrinya, didukung saktinya, agar kesaktiannya itu muncul. Ketika menetapkan diri untuk menerapkan ilmu Bhairawa Tantra, maka seseorang itu justru menjalani pelepasan duniawi untuk tidak terikat dengan keinginan surgawi. Jadi dilaksanakanlah 5 kegiatan yang disebut dengan Pancamakara. Kegiatan tersebut adalah madya, yang berarti minum minuman keras. Kemudian mamsa, yang berarti makan daging. Lalu matsya, yang berarti makan ikan. Setelah itu mudra, yang berarti makan biji-bijian kering. Lalu maituna, yang berarti melakukan hubungan seksual. Maituna inilah yang penerapannya itu melakukan hubungan seksual secara baik dengan istri. Jika Pancamakara ini sudah dilaksanakan sampai 7 hari, barulah diterapkan semedi untuk melakukan kegiatan Bhairawa Tantra.
Semedinya dengan tata cara biasa, di mana sebelum semedi harus melakukan mandi suci dengan menghadap ke timur atau ke utara. Sebelum mandi membaca mantra Hon Wilaheng, Ingsung adus banyu suci, suci ing rogo, suci ing roso, pangestuning poro hyang, jagat buwono langgeng. Setelah selesai mandi silahkan mengambil tempat untuk duduk bersila melakukan semedi, bisa menghadap ke timur atau menghadap ke utara. Siapkan 4 buah dupa dan bakarlah. Hal pertama yang dilakukan dalam semedi ini adalah membaca mantra agar pikiran bisa hening, bisa membaca mantra Satya Brata sampai 3 kali. Berikut mantra Satya Brata tersebut. Dumateng para hyang aji ingkang anjrah wonten jagat setiti mring pramudi tane mring gesang sadaya janma ingsun manembah Satya Sindi sukma ingkang samun dibya guna mring wit parana Setelah selesai kemudian melakukan sembah sungkem kepada Tuhan, Poro Hyang, Hyang Agung Jagat Pramudito, Sang Hyang Widi, Sang Hyang Wening, Sang Hyang Wenang, Gusti Ingkang Murbo Amiseso. Sembah sungkem itu dengan membaca kalimat sembah sungkem ingsun, kunjuk ing ngarsa Poro Hyang Soho Poro leluhur Jagat Buwono Langgeng. Selanjutnya membaca mantra Hoong dengan panjang sampai 3 kali. Saat membaca mantra Hoong ini, beberapa waktu sebelum membaca itu ditarik nafas dalam-dalam sampai memenuhi dada dan perut. Setelah penuh, dihembuskanlah nafas itu perlahan-lahan sambil mengatakan Hoong dengan panjang. Sepanjang mungkin sampai nafas habis. Kemudian bernafas normal. Setelah nafas normal dan tidak tersengal-sengal, ditarik lagi nafas dalam-dalam sampai memenuhi dada dan perut. Setelah penuh, dihembuskan lagi nafas secara perlahan dengan menyebut Hong dengan panjang lagi. Hal ini diulang sampai 3 kali. Selanjutnya membaca mantra pembuka yaitu Hong Wilaheng Prayoganiro Manembah Mering Poro Hyang, Ingsun Niuwiti Kanti Resiking Sukmo, Icalno Samubarang Kang Awon, Pangestuning Poro Hyang, Jagat Buwono Langgeng. Setelah selesai, membaca mantra Hong lagi sampai 3 kali. Setelah itu heningkan diri, diamkan diri. Letakkan pikiran seletak-letaknya. Biarkan terus sampai beberapa waktu hingga mencapai suwung. Mencapai kondisi kosong sehingga diri benar-benar lupa apapun dan menyatu dengan jagat yang maha luas tak terbatas. Saat diri benar-benar lupa itulah Sang Hyang Jagatnoto hadir dan nyawiji dengan diri.
Hati-hati, jangan sampai ada halusinasi. Jika ada halusinasi seperti ketemu sosok hantu, seperti masuk ke alam lain, dan seterusnya, itu abaikan saja. Kembalikan pada kediaman dan keheningan dengan tujuan untuk mencapai suwung. Jika kondisi suwung ini telah tercapai, maka berkonsentrasilah kepada cairan seksual yang letaknya di dasar panggul. Pada saat ini birahi seksual akan muncul, biarkan saja. Saat itulah dibacakan mantra berkali-kali untuk menyabitkan Bhairawa Tantranya. Bacalah mantra Hong Ing Sun Wibago Jagat Noto, Hong Ing Sun Wibago Jagat Noto, Hong Ing Sun Wibago Jagat Noto. Sampai banyak. Tujukan kepada musuh yang ingin memerangimu, tujukan kepada rakyat agar patuh, tujukan kepada siapapun agar tercapai keinginan. Setelah beberapa lama hingga dirasa cukup membacakan mantra ini, maka akhiri semedi, bacalah mantra Hong sampai 3 kali lagi. Lalu baca mantra penutup yang berbunyi Hong Wilaheng Prayoga Niro Manembah Mering Porohyang, Ingsun Mungkasi Kanti Sukmo Ingkang Suci, Pangestuning Porohyang, Jagat Buwono Langgeng. Selanjutnya membaca mantra Sembah Sungkem lagi berbunyi Sembah Sungkem Ingsun, Kunjuk Ing Ngarso Poro Hyang Soho Poro Leluhur, Jagat Buwono Langgeng. Semedi selesai. Selama menjalani proses Bhairawa Tantra ini, maka panca makara yang tadi telah disebutkan itu harus dijalani terus. Semedi juga harus dijalani terus, laku jiwa dan laku sukma juga harus tetap dijaga. Perlu diketahui bahwa orang itu memiliki ingsun untuk berpikir, tapi orang juga memiliki ingsun sejati di mana tanpa dipikirkan itu ada metafisika jagat yang membuat orang bisa lancar kehidupannya. Ingsun sejati itu adalah daya yang menyuruh untuk mendetakkan jantung, meremaskan lambung, mengalirkan darah, dan lain-lain. Ingsun sejati itu tak tersentuh dengan ingsun. Karena ingsun sejati itu tanpa diperintah dengan ingsun pun tetap berjalan sesuai dengan berputarnya jagat, sesuai dengan daya dari Hyang Agung Jagat Pramudita. Ingsun sejati itulah Hyang Jagat Noto di dalam jagat alit. Ketika orang sudah mengkondisikan praktik Bhairawa Tantra ini, maka ingsun sejati yang maha luas tak terbatas dalam jagat alit seseorang itu akan berangsur melakukan perubahan sesuai tujuan. Segala hal yang terjadi di dunia akan dikondisikan secara telepatik oleh ingsun sejati itu sesuai tujuan. Kalau tujuan Raja Kertanegara untuk penyatuan Nusantara, maka bersumber dari ingsun sejati beliau yang dipompa daya cakra seksual swadhisthana tubuh beliau itu kemudian menggetarkan telepati jagat semesta yang maha luas tak terbatas. Cakra seksual yang disebut dengan swadhisthana itu disebut pula dengan cakra sakral. Ini adalah cakra penting untuk potensi diri. Hati-hati, setiap orang punya kemampuan tersendiri. Seperti Prabu Handayaningrat itu, disadari bahwa kemampuannya menerapkan Bhairawa Tantra hanya cukup untuk penguasaan Kadipaten Pengging saja, tidak bisa sampai seluruh Nusantara. Kalau sampai terjadi kesalahan telah kemampuan ini dengan penerapan tujuannya, akan bisa berakibat fatal. Dampak buruknya itu orang kalau tidak gila, maka dia akan mati. Bahkan jika sampai di telah itu orang tidak mampu menguasai wilayah kadipaten, minimal dia menerapkan Bhairawa Tantra ini untuk menguasai keluarganya saja, tidak perlu muluk-muluk. Nanti bisa gila atau mati. Demikianlah soal Bhairawa Tantra. Prabu Handayaningrat menyatakan sudah cukup wedaran ilmu itu untuk Kebo Kenongo. Kebo Kenongo menyampaikan kepada ayahnya kalau sebenarnya dia masih ingin mendapat wejangan-wejangan soal sejarah dan ajaran-ajaran dari para leluhur Jawa.
Tetapi saat ini dia ingin beristirahat karena malam sudah semakin larut. Berpamitanlah Kebo Kenomo kepada ayahnya, meminta izin untuk tidur. Ayahnya mempersilahkan. Maka Kebo Kenomo beranjak menuju bilik tempatnya beristirahat. Waktu semakin larut, suara jangkrik di halaman terdengar syahdu mengantar kesenyapan malam di Kadipaten Pengging. Teman-teman yang ingin belajar spiritual Jawa, silahkan bergabung dengan komunitas budaya spiritual Marsudi Santosaning Budi. Linknya tertulis pada komentar di bawah video ini. Rahayu Mulyaning Jagat.